kertas ini nanti kamu tulis apa-apa saja yang menjadi kesepakatan belajar kita. Setelah kalian tulis, silakan tempelkan di papan tulis. Ya, Ibu ya, ngerti? Semua. Silakan Ibu bagikan kertasnya. Kemudian silakan kamu tulis, silakan nomor belakang. Langsung ditulis kesepakatan belajar apa saja yang kalian inginkan. Ya, silakan. Nah, ke belakang ya. Nah, ini untuk laki-laki. Silakan ditulis. Kalau sudah siap ditulis, silakan tempelkan di papan tulis. Ya, silakan kalian tulis langsung. Bagian Ibu yang sudah siap ya apa ini? Ya, dibuat namanya boleh. Kalau tidak dibuat pun boleh, langsung saja ditulis apa saja kesepakatan belajar yang kalian inginkan. Nah, silakan tulis. Bagian Ibu yang sudah siap, silakan tempelkan ke depan. Ya, tulis ya. Nah, kalau sudah siap, silakan tempelkan. Ini Ibu kasih pelekatnya. Silakan, Neriza, langsung saja ditulis ke depan. Langsung ditempelkan maksud Ibu. Nah, Amira sudah itu, Amira tempelkan saja lagi kalau sudah siap. Bagaimana? Nah, Ibu yang laki-laki sudah siap? Farel? Faisal? Ya, Faisal sudah siap. Silakan tempelkan ke depan. Ya, tempelkan. Itu saja. Ya, Pak Is, sudah siap Pak Is? Silakan tempelkan ke depan. Bersusun ke bawah saja buat ya. Ya, itu saja Pak Is. Tidak usah semuanya. Ya, siapa lagi? Ya, coba. Silakan ya, ke depan, tempelkan. Ya, nggak usah dirapatkan baik, geser ke sampingnya satu lagi geser. Sini letakkan dulu. Ya, di sini. Baru ke bawah. Ini letakkan. Jadi ya. Di bawahnya punya di bawah punya hidung, silakan geser. Ada apa itu? Ya, silakan geser ya. Silakan di bawah. Silakan semuanya. Sedikit saja ya. Ya, siap semua. Ya, kita Adi. Ya. Nah, bagian Ibu yang sudah ke depan, silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing.
kesepakatan kelas kita hari ini. Coba kita baca sama-sama ya. Nah, ini kesepakatan kelas ini. Apakah Ibu semua sudah setuju kita buat kesepakatan kelas seperti ini? Ya, sudah. Ibu nanti buatkan ke dalam bentuk Ibu susun, baru kita tempelkan di dalam lokal kita ini. Nah, terima kasih Ibu semua. Mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak selaku Kepala SDGI 12 Malam. Terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu selaku tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja di SDGI 12 Malam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sosialisasi yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan dari dilakukannya sosialisasi ini adalah yang pertama, kita sebagai pendidik bisa menerapkan budaya positif di sekolah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu membuat aksi nyata dengan mensosialisasikan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Cica Kumoyo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Unit tempat kerja saya adalah di SD Negeri 12 Paman. Baik, sebelum kita melanjutkan lebih dalam memahami tentang budaya positif, terlebih dahulu kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya, biasanya budaya itu sinonimnya itu tentang kebudayaan, kebiasaan, sedangkan positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi yang budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di suatu sekolah dengan penerapannya berpihak kepada murid, sehingga murid bisa mengembangkan bakatnya seperti secara mandiri, lebih memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab. Di dalam budaya positif ini ada beberapa bagian yang perlu kita dalami, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin. Kita menganggap bahwa disiplin itu adalah suatu tata tertib atau peraturan, atau sering kita hubungkan disiplin itu kepada hukuman, sehingga murid memiliki rasa ketidaknyamanan kalau memegang kata disiplin. Sementara di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini disiplin positif itu bukanlah menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anak, tetapi kita sebagai pendidik harus bisa mengontrol anak tersebut, harus bisa menuntun anak tersebut sehingga dia memiliki kontrol diri yang baik dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Disiplin itu berbeda sekali dengan hukuman. Jadi disiplin tidak sama dengan hukuman. Untuk membentuk disiplin positif di sekolah, yang akan kita buat nanti, kita laksanakan itu mengenai nilai keyakinan
keyakinan kelas untuk lebih kecilnya. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu, kita di sekolah bisa menerapkan membuat keyakinan kelas. Atau kalau di dalam lingkup sekolah itu disebut dengan keyakinan sekolah. Jadi tidak ada lagi yang namanya tata tertib ataupun peraturan. Yang namanya sekarang adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di mana yang disiplin positif itu, setiap keyakinan kelas itu kalimatnya itu menggunakan kata-kata yang positif. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Misalnya harus tepat waktu datang ke sekolah. Nah, itu bisa masuk ke dalam keyakinan kelas. Tapi kalau tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu tidak masuk ke dalam disiplin positif. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas nanti, kalimat yang kita gunakan itu merupakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi untuk membentuk kalimat disiplin positif itu kita berpatokan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu ada 6. Tetapi karena kita lingkup adalah sekolah, jadi kita bahas saja tentang profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui sekarang, yang sedang hangat-hangatnya, yaitu kurikulum merdeka. Tujuan utama atau tujuan akhir dari kurikulum merdeka itu adalah membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 poin. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berinovasi, bernalar kritis, berpikiran global, kemudian gotong royong. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam disiplin positif. Nah, di sini ada yang dikatakan dengan teori motivasi. Jika di suatu sekolah, murid melaksanakan suatu peraturan atau disiplin positif, dia memiliki 3 motivasi. Nah, di antara 3 motivasi ini, ada satu motivasi yang perlu kita sebagai pendidik harus kembangkan kepada anak didik. Nah, kita lihat yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid kita atau peserta didik kita, kalau dia melakukan atau melaksanakan suatu peraturan atau keyakinan kelas, ada terindikasi motivasinya hanya untuk sekedar menghindari hukuman. Nah, jadi di sekolah kita kan biasa karena takut hukuman dia melaksanakan praktek kelas. Karena takut hukuman dia melaksanakan PR-nya. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi ini tidak boleh ada dalam murid. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebenarnya kenyataannya setiap yang kita lakukan kita memberikan imbalan. Tetapi motivasi yang seperti ini tidak bisa lagi kita laksanakan. Contohnya begini, ayo anak ibu, bagi yang tidak mendapat nilai, bagi yang cepat selesai mengerjakan tugas akan dikasih bulan-bulan. Itu kan hadiah. Sekarang tidak boleh lagi memberikan berupa penghargaan atau imbalan kepada murid. Memang kenyataannya sekarang masih kita laksanakan hal demikian, tetapi kita mulai mengulanginya. Kita tidak bisa memberikan imbalan ataupun beberapa penghargaan kepada murid kita. Hal ini dapat berdampak buruk kepada murid lain. Apa dampaknya? Murid tersebut, murid yang lain yang tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, dia akan merasa iri kepada temannya yang mendapat hadiah yang sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ada kelemahannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah yang akan kita gali dari dalam diri. Mereka tidak takut hukuman, mereka tidak mengharapkan penghargaan, tetapi mereka memiliki kepercayaan diri, memiliki kesadaran diri. Saya melaksanakan keyakinan kelas ini untuk kepercayaan diri saya, untuk menghargai diri saya. Jadi nilai itu yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, misalnya murid yang mengalami masalah, bagaimana cara kita menangani masalah tersebut? Seandainya kita memberi hukuman, itu sifatnya negatif. Negatif berdampak kepada diri murid. Apa akibatnya? Murid akan membenci peraturan. Kalau kita memberi hukuman kalau terhadap anak yang salah, mereka akan membenci, bukan justru akan berubah perilakunya. Yang membenci peraturan. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Silakan keluar. Atau diberikan hukuman secara fisik. Lebar telinganya, itu tidak akan merubah perilaku murid. Itu bahkan akan mendorong murid menyalahkan diri, atau mendendam guru, atau membenci peraturan. Jadi perilakunya tidak akan berubah. Kalaupun berubah hanya sementara dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin minggu depan dia berubah, tapi minggu berikutnya dia akan pulang kembali. Kalau penyelesaian yang kita lakukan terhadap murid itu berupa hukuman. Nah, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, kenapa menyembunyikan kesalahan? Misalnya, kenapa PR-nya, gimana dikerjakan PR-nya? Padahal dalam hatinya dikerjakan di sekolah. Dia berbohong untuk menghindari hukuman, dia berbohong. Tidak, Bu, saya mengerjakannya di rumah. Nah, itu kan mengajarkan anak kita untuk berbohong. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bersifatnya netral. Maksudnya di sini, kalau kita melaksanakan peraturan, kita beralih kepada konsekuensi. Kita tanya, kita tidak marah-marah, tetapi kita tanya, apa konsekuensi kalau seandainya tidak mengerjakan tugas? Nah, misalnya diberikan jam tambahan, waktu bermain kerjakan PR ini. Nah, yang lain boleh istirahat, tetapi dia mengerjakan PR-nya sendirian. Itu yang berbentuk konsekuensi. Tetapi yang berbentuk konsekuensi walaupun netral itu juga memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Nah, anak akan kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri. Terasa menyenangkan. Dia akan merasa kehilangan hak waktu bermainnya, waktu istirahatnya terbuang karena konsekuensi yang kita lakukan. Jadi tetapi kalau dibandingkan dengan hukuman lebih baik konsekuensi. Kita tidak marah-marah, kita tanya mereka apa konsekuensinya, dilaksanakan. Tetapi masih memiliki kekurangan, yaitu kehilangan hak. Kemudian yang disebut dengan restitusi. Nah, inilah yang paling baik. Inilah yang akan kita coba sebagai pendidik menangani masalah anak, apapun masalah anak, kita tangani dengan cara restitusi. Itu bersifat positif. Apa yang restitusi itu? Itu adalah menyelesaikan masalah anak dengan membimbing anak, membantu anak merefleksikan dirinya. Dengan cara bagaimana? Kita pecahkan apa masalahnya, kita bantu apa solusinya. Walaupun murid tersebut yang akan mencari alternatif tindakan yang lebih baik, tetapi kita bantu dia. Kita refleksikan, kita tidak usah marah-marah, kita tidak usah beri konsekuensi, kita selesaikan secara pribadi sehingga anak tersebut kalau kembali ke lingkungan kelasnya dia tidak terbebani. Tidak terbebani. Kemudian ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi karena peraturan atau tata tertib sekolah sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah bentuk kesepakatan kelas yang kita laksanakan di kelas sendiri. Tapi kalau keyakinan sekolah itu sudah mencakup sekolah. Nah, jadi untuk langkah yang pertama kita sebagai pendidik mulai-mulailah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini boleh kita buat setiap hari kalau mampu, boleh kita buat secara berkala. Nah, keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Yang membuatnya adalah murid dibantu oleh guru. Bukan guru yang memberikan keyakinan kelas itu, tetapi murid bebas mengeluarkan aspirasinya apa yang mau dia di kelas itu. Tetapi guru tetap membimbing bukan memberi kebebasan seluas-luasnya.
tetapi tetap beri bimbingan. Kita motivasi. Landasan kita dalam membuat suatu keyakinan jelas itulah nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi dalam membuat keyakinan jelas kita berpatokan kepada nilai-nilai kebajikan yang disebut tadi adalah profil deodat Pancasila. Nah, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang 5 inilah seandainya di antara yang 5 ini murid kita tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, itulah makanya mereka melakukan suatu permasalahan. Dia ungkapkan misalnya kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu ada kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh murid, itu makanya mereka melakukan kesalahan. Contoh yang bertahan hidup. Ada anak di kelas suka meminta makanan. Nah, dia minta baik-baik, tidak mau dengannya. Akhirnya dia meminta secara kasar. Nah, itu artinya kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Bisa saja latar belakang keluarganya yang kurang mampu atau uang belanja yang kurang cukup. Jadi dia minta. Karena temannya tidak mau, maka terjadilah kekerasan akan menimbulkan masalah. Begitu juga dengan kasih sayang dan rasa diterima. Apabila di dalam suatu kelas itu ada anak yang pendiam, ada anak yang tidak bisa bergaul, itu rasanya tidak bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, itu makanya kita sebagai pendidik kita lihat kalau ada anak yang murung, artinya dia memiliki masalah. Apakah temannya tidak mau bergaul dengan dia atau masalah pribadi di rumah? Itulah tugas kita sebagai pendidik untuk menyelesaikannya. Kemudian penguasaan begitu juga, kebebasan, kesenangan. Apabila murid kita tidak memiliki rasa senang di dalam kelas, maka pelajaran itu tidak akan sampai, tidak akan masuk ke dalam dirinya. Maksudnya begini, kalau kita memberi kekakan atau berupa hukuman sanksi, mereka memang diam di dalam kelas, tetapi diamnya itu bukan berupa perilakunya. Diam karena takut, diam karena takut dapat hukuman. Jadi di dalam kelas kita harus memberikan keleluasaan, kebebasan. Biarlah lokal itu seperti anak ibu tetapi terkontrol hidupnya. Kalau kita sedang menyajikan materi, mereka diam. Tetapi kalau sedang menyelesaikan tugas, tidak apa-apa mereka berbicara. Tidak boleh begini, tidak boleh bergerak. Itu tidak bisa kita laksanakan lagi. Murid itu diberi kebebasan. Nah, inilah 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik, ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Bagian manakah yang paling baik kita mengikuti oleh seorang pendidik kita sebagai pendidik? Kita lihat sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pendidik menyelesaikan masalah dengan cara menghukum, seperti yang dijelaskan tadi, murid akan mendendam, perilakunya tidak akan berubah. Posisi sebagai penghukum di sini, kita menghukum anak tidak saja secara fisik, tetapi secara verbal. Verbal itu sama dengan mental. Kalau secara fisik kita juga telinganya, kita pukul tangannya, itu adalah secara fisik, tidak boleh lagi dilaksanakan. Karena penghukum, posisi penghukum yang salah tidak akan merubah perilaku murid, tidak akan. Paling-paling merubah hanya 1 hari, 2 hari. Nah, itu yang sebagai posisi penghukum. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, itu posisi kita sebagai pendidik, kita tidak marah, kita berbicara secara lembut. Tetapi yang kita katakan itu membuat mereka merasa rendah diri, tidak percaya diri. Apa contohnya? Nah, kenapa nak tidak melakukan ini? Padahal ibu sudah menjelaskan materinya dengan saya. Nah, kasihan sama ibu. Kata-kata seperti itu juga tidak bisa kita lakukan. Atau misalnya, bagaimana dengan orang tuamu kalau kamu mencuri? Apa dia tidak malu? Jadi seolah-olah anak murid itu merasa bersalah, dia akan tertekan, mentalnya akan turun. Bahkan bisa saja dia menyakiti dirinya sendiri. Tidak lagi ada kepercayaan diri. Nah, itu yang sebenarnya membuat merasa bersalah. Kemudian teman
kekurangan yang kita bantu itu yang sebagai teman. Tetapi kekurangannya apa? Murid akan selalu tergantung kepada kita. Semua perintah yang kita katakan kalau tidak dengan guru itu, kalau tidak dengan pelajarannya, dia tidak akan menurut. Misalnya kita kan di sekolah ini ada beberapa guru. Kalau guru lain yang membersihkan apa dia tidak akan tahu. Itu kalau kekurangan kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu berpatokan pada konsekuensi tadi. Kita memang tidak marah, tetapi kita ajak apa konsekuensi dari perbuatan kami ini, dari masalah ini. Silakan kamu laksanakan konsekuensinya. Nah, kekurangannya itu tadi, anak akan kehilangan hak dalam hal ini. Ada juga kekurangannya. Inilah yang disebut dengan kontrol manajer. Ini adalah kontrol pendidik, posisi pendidik yang paling baik sekali. Kita tidak marah kepada murid, kita bantu mereka merefleksikan dirinya. Dan kalau kita tanya dia, apa masalahnya? Kenapa kamu melakukan itu? Bisakah kamu memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi kita rangkul dia, kita santuni dia, sehingga dia tetap memiliki kepercayaan diri. Jadi perubahannya nanti akan dalam jangka waktu yang panjang. Di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini adalah langkah dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Misalnya ada studi kasus, ada kasus di sekolah, misalnya murid berdengar. Jadi langkah terbaik kita laksanakan adalah menerapkan segitiga restitusi ini. Apa itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan keras. Seperti contoh, ada murid kita yang sedang bertengkar. Kita tidak bisa memberi hukuman kepada mereka, kita tidak bisa membuat mereka bersalah, tetapi kita laksanakanlah, kita terapkanlah yang disebut dengan segitiga restitusi. Kalau menstabilkan identitas, itu maksudnya menstabilkan emosi. Misalnya ada anak bertengkar, kita suruh mereka diam kita dulu. Kita stabilkan emosinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kadang-kadang memang agak rancu pertanyaannya, kenapa melakukan seperti itu? Biasa nak, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Atau ibu juga pernah melakukan itu kok. Nah, di sana adalah disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi kalau emosinya sudah stabil, barulah kita validasi kesalahan tersebut. Kita validasi apakah anak ibu sudah merasa tenang, sudah bu. Apakah perbuatannya bisa diperbaiki? Bisa. Kemudian perbuatannya apa solusinya? Nah, itu namanya memvalidasi kesalahan. Baru yang terakhir yang disebut dengan menanyakan keyakinan keras. Apakah perbuatan anak ibu sudah sesuai dengan keyakinan keras? Belum. Apa keyakinan keras yang tidak sesuai? Ya, apa kebaikannya? Apa solusinya? Nah, jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, anak akan mudah merubah perilakunya. Kita tidak marah-marah lagi. Kita rangkul dia, kita bantu dia merefleksikan dirinya. Kita cari jawaban keluarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah penerapan segitiga restitusi. Jadi untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, mari kita lihat bersama-sama tentang penerapan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan
murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebesar mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian tentang penjelasan penerapan segitiga restitusi.
Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini saya akan mempertontonkan atau menayangkan video tentang penerapan saya untuk menerapkan budaya positif di kelas saya, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Berikut videonya. Tidak, kamu tidak boleh bergabung dengan kita. Kamu ini jelek, bau, miskin lagi. Ada apa ini, Nak? Ada apa ini? Ini Bu, si Ida mau berteman dengan kita. Kami tidak mau Bu, dia bau. Dia jelek, bau lagi Bu. Aduh, ya, yang di sini ada yang ingin Ibu sampaikan. Nah, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik dengan yang lain? Ya, Ibu tahu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan itu. Ya Bu, saya salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Sebenarnya saya iseng aja Bu. Nah, apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Bisa Bu. Dengan cara bagaimana kamu memperbaikinya? Saya akan minta maaf dan akan berteman dengan Caca Bu. Ya, nah itu baru bagus. Jadi menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Saling menghormati dan menghargai Bu. Iya. Bagaimana Caca? Apakah kamu bersedia memaafkan Amira? Ya Bu, saya bersedia. Iya, bagus. Ya sudah, silakan kamu minta maaf kepada Caca dan kamu berteman dan bermain lagi bersama-sama ya. Ya Bu. Nah, silakan kalian bermain kembali ya. Jangan bertengkar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amera. Tanggapan saya terhadap penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan oleh Ibu Cica Kuswoyo sangat baik.
Saya sangat tenang karena dalam menyelesaikan masalah, Ibu tidak marah dan tidak memberi hukuman kepada saya. Saya bisa merubah perilaku dan karakter saya tanpa ada paksaan dan tekanan dari Ibu. Saya sangat senang dengan Ibu karena Ibu mengajar kami dengan penuh kasih sayang dan kami sangat termotivasi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Baik, pada pagi ini ya pada pagi ini kita mulai belajar ya. Kita sepakati kesepakatan kelas kita laksanakan. Dan sekarang pelajaran kita sekarang adalah ya. Kemarin kan ibu sudah memberikan PR kepada kalian kan? Ada anak ibu mengerjakan? Ada, bagus ya. Berarti saya malam sudah dikerjakan PR semua. Nah sekarang coba Pak Is silakan ke depan kerjakan soal nomor 1. Ada apa nih? Nah nanti di jam istirahat tunggu ibu nak ya. Ada yang ingin ibu sampaikan? Pak Is tahu tidak kenapa Pak Is dipanggil ke sini? Oh iya, Pak Is ya lupa gitu. Pak Is pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ya Bu, saya terlalu cepat dan malam tidur karena terlalu lelah setelah kegiatan pramuka kemarin. Jadi saya lupa Bu. Mari kita buka ya.
Dengan cara bagaimana Pak Ismail memperbaikinya? Seperti itu saya angkat buku dan mengerjakan tugas yang diberikan. Keyakinan kelas yang mana yang perlu Pak tingkatkan? Dia tanggung jawab dan mandiri. Kemudian nanti kalau sudah besar, Pak Is ingin menjadi seperti apa? Ingin menjadi yang berguna baik diri sendiri maupun orang lain. Ya Pak Is ya, jadi cuma saya katakan supaya Pak Is tidak lupa mengerjakan PR sebelum tidur. Pak Is lihat dulu mata pelajarannya. Nah, kalau ada tugas, silakan Pak Is kerjakan sendiri. Ya Pak Is ya, nah, Pak Is ya. Nah, terima kasih Pak Is dan Pak Is boleh kembali istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz. Tanggapan saya terhadap penerapan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu Cica Kuswoyo sangat menarik. Ibu menyelesaikan masalah tanpa memberi hukuman dan marah-marah. Saya bisa merubah karakter saya tanpa ada paksaan dari Ibu. Ibu menyelesaikan masalah dengan mencari solusi dari masalah saya. Beliau membantu saya dalam merefleksikan diri terhadap masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, demikianlah video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Nah, berikut ini untuk menciptakan atau menerapkan budaya positif di kelas, saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid yang ada di kelas saya. Mari kita lihat videonya Bapak Ibu sekalian. Inilah video tentang membuat kesepakatan kelas di kelas saya. Jadi dibagikan ke kamu nanti, kamu tulis apa saja yang menjadi kesepakatan belajar kita. Setelah kalian tulis, silakan tempelkan di papan tulis. Yang ini ya, mesti dibagikan kertasnya. Kemudian silakan kamu tulis, langsung ditulis kesepakatan belajar apa saja yang kalian inginkan. Kelihatan kan? Ke belakang ya. Nah, ini untuk laki-laki. Silakan ditulis. Kalau siap-siap ditulis, silakan tempelkan di papan tulis. Nah, silakan kalian tulis langsung. Bagian ibu yang sudah sedia pagi, ya ibu namanya boleh. Kalau tidak boleh langsung saja ditulis apa saja kesepakatan belajar yang kalian inginkan. Dan kakak tulis bagian ibu yang sudah siap, silakan tempelkan ke depan.
penjelasan singkat saya tentang budaya positif. Kemudian saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, saya tunda jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan data tentang saya lihat di sini adalah modul 1.4 sosialisasi modul 1.4 tentang budaya. Terima kasih kembali kami sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh itu sangat bermanfaat kepada kita semua, terutama yang memerlukan ini karena perubahan yang kita terima itu perlu kerja keras, terutama pada diri kita sebagai calon pemuda. Salah satunya kami simak adalah tentang budaya positif. Karena kalau kita definisikan arti dari budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Inilah yang kita harapkan, kebiasaan yang baik, terutama tentang anak-anak kita di sekolah. Kalau kami simak ada terjadi nampaknya perubahan paradigma tentang apa itu sosial, tentang budaya positif. Kita biasanya menerapkan namanya tertib, sekolah, namun sekarang itu tidak, atau diperbaharui yang namanya budaya positif sekolah. Itu kepada yang perlu kami sarankan adalah perubahan terutama untuk di kelas dan tolong dikembangkan kepada sehingga apa yang disampaikan tadi, anak-anak kita di sini kita lihat kan kita biasa menerapkan disiplin, kemudian tata tertib, padahal itu ada yang negatif dan tertib atau disiplin sekolah. Itu kami minta kepada guru membuat nanti misalnya budaya kelas. Kalau kita buat kita itu bagaimana kelasnya, bagaimana cara kelas, tadi kami dengar ada kesepakatan antara guru dan siswa. Misalnya yang budaya contohnya tadi agak sedikit kami dengar, misalnya kalau kamu terlambat seperti ini itu kan bukan budaya sekolah, budaya positif, tapi jatuhnya kepada tata tertib atau sekolah. Jadi kalau dibuat misalnya kamu datang jam segini, itu kan kita harapkan seperti itu ya kepada kita dan kepada guru yang lain kita ikuti. Kalau kita semangat baik kan itu adalah untuk anak-anak kita sekolah, supaya anak kita tidak merasa takut kepada gurunya, merasa rendah diri karena kita terbiasa anak-anak dengan siswa melakukan tindak-tindak yang sifatnya agak menimbulkan rasa jadi kepada anak-anak, sehingga dengan adanya perubahan seperti ini yang dilakukan oleh salah seorang guru kita yang diketahui sebagai calon guru penggerak, sehingga kita semua nanti bisa menerima perubahan. Juga kami sarankan kepada kita semua pada kesempatan ini untuk mengikuti sebagai calon penggerak. Itu kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih atas aksi nyatanya pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua, terutama untuk anak-anak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mengucapkan kepada Bapak Kepala yang telah memberikan penjelasan berupa tanggapan ataupun saran terbaik kepada saya untuk menerapkan budaya positif ini. Demikianlah sosialisasi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.